Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Yayan Tribowo, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan subbab materi yang ada di dalam agenda 1, yaitu berkaitan dengan keprotokolan. Langsung saja kita masuk ke bab materinya. Oke, asal mula istilah protokol. Dari berbagai literatur dan sumber referensi disebutkan bahwa istilah protokol pada awalnya dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda dan Inggris pada saat mereka menduduki wilayah Hindia Belanda, yang mengambil dari bahasa Prancis protokole. Bahasa Prancis mengambil dari bahasa Latin protocolum, yang artinya bahasa tersebut sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata-kata protos dan kola. Protos yang berarti yang pertama dan kola berarti lem atau perekat yang pertama. Artinya, setiap orang yang bekerja pada suatu institusi tertentu akan bersikap dan bertindak mewakili institusinya jika yang bersangkutan berada di dalam negeri, dan akan mewakili negara jika ia berada di luar negeri atau forum internasional. Oke, next. Kemudian evolusi makna dari pada situasi yang berbeda, perkataan protokolum itu tidak digunakan untuk persetujuan pokok, melainkan untuk dokumen-dokumen tambahan dari persetujuan pokok. Perkataan protokol juga digunakan bagi suatu proses verbal, yaitu notulen atau catatan resmi, yang mencatat jalannya perundingan dan kemudian pada tiap akhir sidang ditandatangani semua peserta. Tiap persetujuan agreement yang akan menjadi perjanjian juga disebut protokol, seperti protokol Jenewa, protokol Paris, dan protokol Kyoto. Oke, next. Oke, kemudian dari berbagai pengertian tersebut di atas, tampak bahwa inti dari pengertian protokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara atau berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Nah, kemudian di sini ada esensi dari keprotokolan. Esensi di dalam tatanan tersebut antara lain, yang pertama yaitu tata cara yang menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada tata krama, yaitu menentukan pilihan-pilihan kata, ucapan, dan perbuatan yang sesuai dengan tinggi rendahnya pada jabatan seseorang, atau kita memposisikan diri dengan jabatan yang dicapai oleh seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu rumus-rumus dan aturan tradisi atau kebiasaan yang telah ditentukan secara universal ataupun di dalam suatu bangsa itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan definisi protokol di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi menjelaskan pengertian protokol dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol, yang menjelaskan bahwa protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Yang kemudian
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang memberikan penjelasan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu cakupan dari keprotokolan. Keprotokolan mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku secara lokal, nasional, dan internasional. Yang pertama yaitu ada tata tempat, yaitu untuk menentukan posisi dan urutan dalam suatu acara, di mana biasanya dalam sebuah acara tertentu akan dihadiri oleh beberapa orang yang tentunya biasanya mereka memiliki jabatan-jabatan dalam suatu instansi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tata upacara, di mana di sini diatur pelaksanaan upacara yang baik dan benar sesuai dengan aturan agar supaya upacara dapat berjalan dengan hikmat dan teratur. Kemudian yang ketiga yaitu tata penghormatan, di mana di sini adalah bentuk penghormatan yang diberikan sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Yang berikutnya, nah di sini ada bentuk-bentuk upacara. Yang pertama ada upacara bendera. Ini biasanya pengibaran bendera kebangsaan pada hari besar nasional, misalkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada upacara bendera kenegaraan. Ini biasanya diperingatkan di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian ada upacara bendera resmi. Ini dilaksanakan di instansi pemerintah, pusat, daerah, atau lembaga negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu upacara bukan bendera, tidak berfokus pada pengibaran bendera, seperti pelantikan pejabat, pembukaan diklat, seminar, dan peresmian proyek. Kemudian di dalam protokol tadi ada yang menyinggung berkaitan dengan tata tempat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan tata tempat. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Orang yang mendapat tempat duduk didahulukan adalah seseorang dengan jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Kemudian aturan yang mendasari dari tata tempat, yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi dalam suatu instansi tertentu. Kemudian jika menghadap meja, maka tata utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang dekat dengan pintu keluar. Kemudian di sini yang ketiga itu disampaikan bahwa pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah. Kemudian tempat sebelah kanan luar atau rumusan posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Nah, ini dicontohkan pada posisi genap. Itu yang pertama ini adalah yang paling terhormat, kemudian yang sebelahnya itu tidak lebih terhormat dari yang pertama, yang ketiga tidak lebih terhormat dari yang kedua, dan yang terakhir yang keempat tidak lebih terhormat dari yang ketiga. Kemudian pada posisi ganjil,
dijelaskan demikian, yang tengah adalah yang paling terhormat, kemudian nomor 2 di sebelah kanannya, dan nomor 3 di sebelah kirinya. Nah, kemudian di sini ada sebuah gambar yang menyampaikan pengaturan tempat duduk. Nah, ini ada posisi duduk dalam kegiatan rapat. Ini digambarkan dengan meja berbentuk huruf U, di mana di tengahnya ini adalah pemimpin rapat. Kemudian di bawahnya ada meja bulat, ini juga sama, di mana nomor 1 ini adalah pemimpin rapatnya atau yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu instansi tertentu. Nah, kemudian di sini saya memberikan contoh atau gambaran tata letak kegiatan perpisahan sekolah, di mana di sini saya gambarkan di paling depan adalah panggung, kemudian yang menghadap ke panggung di sini ada meja dan kursi, di mana saya memberikan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu ditempati oleh pengawas, di mana pengawas ini memiliki jabatan atau pangkat tertinggi dalam suatu instansi sekolah. Kemudian yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada komite, kemudian di belakangnya ada guru dan tenaga pendidik. Di belakangnya lagi ada tamu undangan, yaitu orang tua dan siswa. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.